Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Ad-Darmawi. Di sini kita akan menyelami kisah hidup, perjuangan dan inspirasi dari orang-orang yang luar biasa yang mungkin belum banyak diketahui. Hari ini kita akan membahas tentang Muhammad Ali, seorang yang telah melalui perjalanan luar biasa yang penuh pelajaran berharga. Siap untuk mendengar kisah yang menginspirasi? Yuk kita mulai. Muhammad Ali lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. pada 17 Januari tahun 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Adalah seorang anak dari keluarga sederhana. Ayahnya, Cassius Marcellus Clay Sr., bekerja sebagai pelukis papan reklame, sementara ibunya, Odessa Grady Clay, adalah seorang ibu rumah tangga. Ali tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan diskriminasi rasial, yang sangat umum di bagian selatan Amerika Serikat pada masa itu. Hal ini mempengaruhi pandangannya terhadap dunia dan menjadi salah satu alasan yang mendorongnya mencari keadilan dan kebenaran dalam hidup. Masa kecil dan awal karir tinju, Ali mulai tertarik pada dunia tinju ketika berusia 12 tahun. Ketertarikannya dimulai saat ia kehilangan sepeda yang dicuri, dan seorang polisi lokal bernama Joe Martin, yang juga pelatih tinju amatir, menyarankan agar Ali belajar bela diri untuk membela diri dari pencurian serupa. Sejak itu, Ali berlatih keras dan menunjukkan bakat luar biasa di ring tinju. Dalam beberapa tahun saja, ia memenangkan berbagai kejuaraan amatir dan bahkan memenangkan medali emas dalam Olimpiade Roma 1960 di kelas berat ringan. Ali dikenal karena gaya bertinju yang sangat unik, cepat, tangkas, dan penuh percaya diri. Salah satu ucapannya yang terkenal adalah "Float like Abu Trevely, Sting like Abel", yang menggambarkan gaya bertinjunya yang lincah dan menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Pada tahun 1964, pada usia 22 tahun, ia memenangkan gelar juara dunia kelas berat dengan mengalahkan Sonny Liston. Perkenalan dengan Islam. Di puncak karirnya, Ali mulai tertarik dengan Nation of Islam NOI, sebuah organisasi yang memiliki pandangan keras terhadap rasialisme di Amerika dan mempromosikan kemandirian kulit hitam. Pandangan-pandangan ini menarik perhatian Ali, yang merasa termotivasi untuk melawan diskriminasi rasial yang dialami orang kulit hitam di Amerika Serikat. Ali kemudian menjadi dekat dengan Elijah Muhammad, pemimpin NOI saat itu, dan tokoh penting seperti Malcolm X, yang memengaruhinya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setelah kemenangan atas Sonny Liston pada tahun 1964, Ali mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam dan bergabung dengan Nation of Islam. Dia juga mengubah namanya dari Cassius Clay menjadi Muhammad Ali. Nama Cassius Clay ia anggap sebagai nama budak yang tidak mencerminkan identitas barunya sebagai seorang Muslim. Perubahan nama dan kontroversi. Setelah memeluk Islam, Muhammad Ali menegaskan bahwa ia ingin dikenal dengan nama Islamnya dan menghindari nama lamanya. Hal ini sempat menimbulkan kontroversi, terutama karena perubahan nama itu dianggap sebagai sikap yang menantang otoritas kulit putih Amerika pada saat itu. Ali juga menjadi kritis terhadap pemerintahan AS dan kebijakannya, terutama dalam keterlibatannya dalam Perang Vietnam, ketika ia menolak wajib militer untuk berperang di Vietnam pada tahun 1967. Ia mengungkapkan alasan religius dan moral yang mendasari keputusannya. Ia menentang perang dan menolak untuk bertempur dengan alasan, "Tidak ada bangsa Vietnam yang pernah memanggil saya dengan hina." Akibatnya, gelar juara dunia Ali dicabut, dan ia tidak diizinkan bertanding selama hampir 4 tahun. Namun, ia teguh pada keyakinannya dan berdiri dengan prinsip Islam yang diyakininya, yang semakin memperkokoh keimanannya. Hijrah ke Sunni Islam. Setelah bertahun-tahun bersama Nation of Islam, Ali akhirnya menemukan Sunni Islam sebagai jalan hidupnya. Setelah kematian Malcolm X, yang menjadi sahabat dekatnya dan yang juga meninggalkan NOI, Ali mulai mencari pemahaman Islam yang lebih mendalam. Pada tahun 1975, Ali secara resmi menjadi seorang Muslim Sunni, sebuah perubahan yang membawa ketenangan batin bagi dirinya dan memberinya pemahaman yang lebih luas tentang Islam, warisan dan akhir hayat.
Ali terus berkarir dalam dunia tinju dan berhasil merebut kembali gelar juara dunia beberapa kali, menjadikannya salah satu petinju terhebat sepanjang masa. Namun, di luar tinju, Ali tetap dikenal sebagai seorang yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, serta terus menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Pada akhir hayatnya, Ali mengidap penyakit Parkinson, tetapi ia tetap aktif dalam kegiatan kemanusiaan hingga meninggal pada 3 Juni tahun 2016. Ia dikenang sebagai tokoh yang tidak hanya sukses di ring tinju, tetapi juga sebagai simbol perjuangan, keadilan, dan keyakinan teguh yang ia temukan melalui Islam. Itulah kisah perjalanan tokoh legendaris, Muhammad Ali. Sampai jumpa di video lainnya. Kisah orang-orang hebat yang memilih mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.